Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans si botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Garo yang berjalan menghampiri para pahlawan yang pada ketakutan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 166 yang bersumber dari website Reddit.pm atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 166 ini, Garo mode kosmik semakin menebar teror, bahkan membuat para pahlawan sampai tidak dapat berkutik. Di sisi lain, secara mengejutkan, Blast kembali muncul dan bertarung sengit melawan pemburu pahlawan itu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Child Emperor dan Waganma yang melihat Garo berjalan menghampiri para pahlawan. Tiba-tiba tubuh mereka berdua gemetaran dan juga mimisan pula. Lalu secara tak terduga, kedua bocah itu tergeletak tidak sadarkan diri. Zombieman dan staf Sekingar segera menolong dan menghampiri mereka berdua. Secara mengejutkan, Zombieman yang memegang Child Emperor itu juga kaget melihat rambut bocah jenius tersebut yang tiba-tiba ikutan rontok. Di sisi lain, Garo masih berjalan mendekati para pahlawan dengan aura yang begitu mengerikan. Dalam benaknya, Bang merasa jika di dalam tubuh muridnya tersebut ada sesuatu yang sangat jahat. Menurutnya, Garo seperti sedang dikendalikan. Dengan sepoyongan, Bang mencoba untuk berdiri dan meminta makhluk tersebut untuk mengembalikan muridnya itu. Tapi Garo yang mendengar hal itu menjawab jika ini semua adalah keinginannya sendiri. Secara tak terduga, menggunakan kekuatannya seperti lubang black hole, Blast tiba-tiba muncul kembali di medan pertempuran dan mengomentari pendapat dari Silver Fang. Menurut Blast, dia sependapat dengan pahlawan kelas S tersebut. Garo memang seperti sedang dikendalikan. Sedangkan Bang dan Garo yang melihat kemunculan pahlawan itu terkejut. Pahlawan kelas S tersebut mengaku jika namanya adalah Blast dan memberitahu kalau saat ini Garo sedang dikendalikan oleh makhluk yang bernama God. Silver Fang yang mendengar hal itu amat sangat terkejut karena pahlawan tersebut baru pertama kali melihat pahlawan kelas S peringkat pertama itu muncul di hadapannya. Sedangkan Garo merasa bingung dengan makhluk yang bernama God. Blast memberitahu jika Garo sendiri sebenarnya tidak tahu asal kekuatan surgawi yang diberikan kepadanya tersebut. Semua serangan yang dia pakai saat pertempuran tadi akan dapat membahayakan semua makhluk hidup di bumi. Dia bertanya, apakah semua itu sesuai dengan tujuan Garo yang sebenarnya? Mendengar pertanyaan tersebut membuat pemburu pahlawan itu terdiam sesaat. Lalu Garo berkomentar jika menurutnya Blast muncul secara tiba-tiba dan sikapnya begitu sangat cerewet. Garo bertanya balik kalau itu semua memang benar, lalu apa yang harus dia lakukan? Sambil mengeluarkan bola dimensinya, Blast menjelaskan jika Garo menerima kenyataan dari situasi yang terjadi, untuk saat ini dia akan mengantar pemburu pahlawan itu ke dimensi lain terlebih dahulu. Dia meminta Garo untuk melihat area sekitar, di mana hampir semua pahlawan telah tergeletak tidak sadarkan diri. Blast memberitahu jika para manusia tidak akan bisa menahan radiasi kosmik yang pemburu pahlawan itu pancarkan. Jika mereka tak punya kekebalan seperti Blast, maka mereka akan mati hanya dengan berada satu lokasi dengan Garo, meskipun tidak berada dekat sekalipun. Ternyata aura yang keluar dari Garo setelah mendapatkan kekuatan dari God sebelumnya itu adalah radiasi kosmik, guys. Efeknya membuat setiap manusia yang ada di dekat atau satu lokasi dengan pemburu pahlawan itu mengalami luka. Contohnya seperti mimisan dan pingsan. Bahkan sampai membuat tubuh mereka mengalami kerusakan, seperti halnya rambut milik Child Emperor yang rontok sebelumnya. Kalau Garo berada di lokasi tersebut terlalu lama, besar kemungkinan akan merenggut nyawa para manusia itu pula. Dalam benaknya, Blast merasa bersyukur. Setidaknya Garo masih memiliki sedikit akal sehat. Dia penasaran, apakah pemburu pahlawan itu berhasil mencegah God untuk mengendalikan tubuhnya secara penuh? Walau begitu, menurut Blast, ini semua masihlah suatu mutasi yang mengerikan. Dia tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau saja Garo benar-benar diambil alih secara penuh. Blast berharap agar pemburu pahlawan itu mau mendengarkan dan ikut dengannya. Tapi kalau tidak, setelah ini akan menjadi pertempuran dua makhluk yang bisa memanipulasi kenyataan dan alam semesta, serta yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi mendengar ajakan tersebut malah membuat Garo tertawa. Dia merasa jika kekuatan surgawi yang sebelumnya Blast jelaskan itu lumayan bermanfaat untuknya pula. Kalau memang benar semua manusia akan mati jika berada di dekatnya,
Menurut Garo, akhirnya dia telah berhasil menjadi simbol dari rasa takut itu sendiri. Mendengar jawaban tersebut membuat Blas terdiam, sedangkan Bang meminta muridnya tersebut untuk tidak bersikap bodoh. Garo menambahkan kalau dia tidak sabar, ingin segera melihat bagaimana ras manusia akan berubah di bawah kekuatan yang konstan dan kejahatan absolut yang Garo tunjukkan. Pemburu pahlawan tersebut juga menegaskan diri jika level bencananya adalah dewa. Bang yang mendengar ungkapan barusan berkata jika dia tidak akan membiarkan muridnya itu kembali melakukan aksi bodohnya tersebut. Tapi Blas yang berada di sebelahnya meminta Silver Fang itu untuk mundur, karena pahlawan kelas S tersebut akan mati juga kalau dia berada terlalu dekat dengan kondisi Garo yang sudah seperti sekarang ini. Bang yang mendengar hal itu protes. Dia malah menantang muridnya tersebut. Kalau memang Garo mau melakukan semua itu, Bang meminta muridnya untuk melangkahi mayanya terlebih dahulu. Mendengar gertakan tersebut membuat Garo berkata dalam hati, menurutnya kejahatan absolut memang tidak membutuhkan siapapun untuk memahaminya. Orang lain akan menderita hanya dengan berada di dekatnya. Sesaat, Guard mempengaruhi pemburu pahlawan itu agar segera membunuh mantan gurunya tersebut. Tapi Garo malah mengingat wajah Tareo. Dia merasa jika setelah ini dia tidak akan pernah bertemu dengan bocah itu lagi. Menurutnya mungkin sudah seharusnya begitu. Tidak jauh dari lokasi pertempuran ada monster Manako yang mencoba menjauhi para pahlawan. Melihat situasi yang sedang terjadi, monster bermata satu itu berencana untuk kabur. Tapi tidak lama kemudian tubuhnya mengalami pendarahan dan akhirnya terjatuh. Sebelum pingsan dari kejauhan, monster Manako melihat ada Tareo yang sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri juga. Dengan kejadian itu, sepertinya untuk kali ini hati Garo tidak akan bisa diketuk oleh Tareo lagi ya guys. Kita kembali ke inti cerita. Belum sampai Garo kembali melancarkan aksinya, secara tak terduga Genos malah maju dan menabrakkan diri ke arah Garo dengan sangat keras. Blas dan Bang yang melihat aksi itu terkejut. Sambil terus mendorong dengan sisa tenaga yang ada, Genos memberitahu kalau bukan hanya mereka kedua pahlawan itu saja yang kebal dengan radiasi yang Garo pancarkan, karena pahlawan cyborg itu juga masih dapat untuk bergerak. Tapi dengan mudahnya, pemburu pahlawan itu berhasil menghentikan Genos dan mengangkat kepala pahlawan cyborg tersebut. Dia menyadari jika si botak itu sepertinya memang cukup kuat, sampai-sampai muridnya seperti Genos bisa berada di jajaran pahlawan kelas S. Secara mengejutkan, Blas membenturkan kepalan kedua tangannya dan melancarkan tembakan dimensi ke arah pemburu pahlawan itu. Garo yang melihat serangan tersebut berhasil menghindar dengan cara melompatinya. Tapi di luar dugaan, dari arah atas, Blas kembali mengeluarkan ruang portal dan menghubungannya ke arah depan dari pahlawan kelas S tersebut. Saat Garo yang telah keluar dari portal itu, dari belakang Blas sudah mengambil kuda-kuda dan bersiap melancarkan serangan lanjutan. Lalu pahlawan kelas S itu memukul Garo menggunakan pukulan gravitasinya tersebut. Saking kerasnya pukulan itu membuat pemburu pahlawan tersebut sampai terlempar. Tapi Blas kembali mengeluarkan ruang portalnya dan memindahkan tubuh Garo yang terlempar itu ke arah samping. Sontak saja pemburu pahlawan itu terkejut. Namun dengan cepat Blas kembali memukulnya. Dan kembali lagi Blas mengembaskan Garo ke lubang portal yang dia buat. Serangan yang pahlawan kelas S itu lancarkan menciptakan kejadian yang terus terulang tanpa dapat dihentikan. Blas pun memukul Garo secara bertubi-tubi dan berkali-kali pula menghempaskannya. Garo yang terus berpindah portal itu semakin terlempar dengan begitu cepatnya. Sedangkan Blas segera menutup portal yang dia buat tersebut. Tujuannya untuk mengurung pemburu pahlawan itu. Namun saat portal tersebut benar-benar tertutup, tiba-tiba keluar percikan cahaya. Blas yang melihat hal itu terkejut. Menurutnya pemburu pahlawan itu seperti mencoba untuk melawan. Secara tak terduga, Garo bisa melepaskan diri dari belenggu portal yang mengurungnya. Tidak sampai di situ, bahkan dia juga dapat meniru jurus yang Blas keluarkan sebelumnya, berupa pukulan dimensinya tersebut. Blas yang melihat kejadian itu amat sangat terkejut. Lalu Garo melancarkan pukulan kombinasi dari nuclear vision dan pukulan gravitasi secara bertubi-tubi. Blas yang diserang itu segera menahan serangan tersebut dengan lubang portal yang ia ciptakan. Saking cepatnya pukulan itu membuat Blas tidak punya pilihan lain. Dia akhirnya mengeluarkan lubang portal dari pukulan tersebut ke arah langit. Saking besarnya pukulan itu sampai menciptakan ledakan dalam skala besar dan mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Tidak sampai di situ,
saking besarnya serangan yang Garo lancarkan, membuat portal dimensi yang Blast ciptakan perlahan semakin mengecil dan akhirnya menghilang. Efeknya membuat pemburu pahlawan dan pahlawan kelas S tersebut akhirnya sama-sama terhempas ke belakang. Blast yang terkejut dengan hal itu menyadari jika hancurnya gerbang dimensi yang dia buat itu dikarenakan kelebihan energi. Menurutnya kalau ini terus berlanjut, maka bisa jadi bumi akan menjadi planet mati. Blast berpikir jika memindahkan para manusia yang ada adalah prioritas utamanya. Sedangkan Garo yang melihat kekuatan dari pahlawan kelas S itu tidak menyangka. Menurutnya, sebutan Blast sebagai pahlawan terkuat di jajaran pahlawan kelas S bukanlah isapan jempol semata. Tapi bagi Garo, Blast yang sekarang pun bukanlah tandingannya. Lalu Garo mengambil Genos yang sudah tergeletak tidak berdaya itu. Dalam benaknya, pemburu pahlawan tersebut merasa jika si botak yang dia lawan tadi seperti belum benar-benar mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Kalau dia meniru dan menyempurnakan kekuatan penuh milik Saitama, maka dia akan bisa menang. Dan untuk mengeluarkan kekuatan penuh tersebut, si botak harus dibuat marah terlebih dahulu. Lalu secara tak terduga, Garo menusuk tubuh pahlawan cyborg itu tanpa ampun. Blast dan Bang yang melihat aksi gila itu amat sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, efek dari radiasi kosmik yang Garo pancarkan semakin menjadi-jadi, membuat bumi diselimuti awan yang begitu gelap, bahkan sampai meneteskan air hujan yang berwarna hitam pula. Dan akhirnya Saitama tiba kembali di lokasi pertempuran. Sayangnya selain si botak, saat itu yang dapat berdiri hingga akhir hanyalah Garo dan Blast saja. Silverfang yang tadinya masih berdiri akhirnya tidak sadarkan diri pula. Sambil dibasahi oleh air hujan yang berwarna hitam itu, dengan ekspresi datarnya tersebut, Saitama terdiam melihat kondisi pertempuran yang telah terjadi. Garo berkata kalau kedatangan pahlawan botak tersebut sedikit terlambat. Blast yang melihat Saitama tiba di lokasi pertempuran meminta pahlawan tersebut untuk tidak mendekati pemburu pahlawan itu. Lalu Garo melemparkan sesuatu ke arah si botak. Saitama yang di lemari itu menangkap benda tersebut. Ternyata itu adalah inti dari tubuh Genos. Saitama yang melihat hal itu mencoba memanggil muridnya tersebut. Sayangnya Genos sudah terkapar tidak sadarkan diri. Sesaat si botak mengingat momen saat berlari bersama Genos di dalam hutan. Genos mengaku kagum. Menurutnya Saitama Sensei selalu datang tepat waktu dalam menghadapi setiap monster yang muncul. Menurutnya memang seharusnya begitulah para pahlawan hebat menyikapi setiap ancaman yang terjadi. Tapi si botak menyanggahnya. Menurutnya, dia sendiri terkadang juga datang terlambat. Saitama yang masih melihat para pahlawan terkapar tidak sadarkan diri itu bertanya dalam hati, apakah dia memang sungguh memiliki intuisi menjadi seorang pahlawan? Karena dengan fakta yang terjadi, sepertinya tidak demikian. Dengan dibasahi air hujan yang semakin deras dan berwarna hitam tersebut, perlahan kepala tangan si botak seperti mengeluarkan aura, dan wajahnya juga berubah. Lalu tiba-tiba, Saitama melancarkan pukulan seriusnya ke arah Garo. Pemburu pahlawan itu tidak tinggal diam. Dia segera meniru jurus yang si botak keluarkan dan sama-sama melancarkan pukulan seriusnya. Blast yang melihat hal itu sangat terkejut dan menyadari jika energi yang akan mereka berdua keluarkan tersebut amat sangat besar. Menurutnya jika terus dibiarkan, maka bumi akan benar-benar hancur. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah Saitama dan Garo akan benar-benar melancarkan pukulan seriusnya tersebut? Lalu solusi apa yang akan Blast lakukan untuk menahan serangan itu? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 166 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 166 yang indisinya memperlihatkan Saitama dan Garo yang sama-sama melancarkan pukulan seriusnya. Kalau Saitama beneran masuk ke dalam mode seriusnya, bisa jadi benturan pukulan tersebut akan benar-benar membuat bumi menjadi hancur. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.